Jadi, di video kali ini saya ingin sharing update hasil investasi sebesar 100.000 setiap bulan di aplikasi Bibit. Dan bulan ini adalah bulan ketiga saya berinvestasi 100.000 setiap bulan di Bibit. Dan selama 3 bulan saya berinvestasi, kira-kira berapa sih keuntungan yang kita raih kalau kita berinvestasi sebesar 100.000 setiap bulannya dengan metode averaging down di aplikasi Bibit ini? Oke, kita langsung buka saja aplikasinya. Dan ini dia tampilan bagian berandanya. Nah, sebenarnya di aplikasi Bibit ini menawarkan 4 jenis investasi. Yang pertama adalah reksadana, lalu ada SBN Retail, lalu ada obligasi FR, dan yang terakhir ada saham. Tapi saya sendiri hanya berinvestasi di reksadana. Karena modal saya kecil, saya cuma bisa berinvestasi sebesar 100.000 setiap bulan. Jadi mungkin yang paling cocok buat saya adalah reksadana. Sementara kalau untuk SBN Retail, obligasi FR, dan saham itu mungkin butuh dana yang lebih besar. Kenapa saya memilih berinvestasi di Bibit? Yang pertama adalah tampilan aplikasinya yang sangat sederhana. Bahkan untuk seseorang yang baru mulai berinvestasi seperti saya ini, pasti tidak akan merasa kebingungan dengan tampilan aplikasi Bibit ini. Yang kedua, aplikasi Bibit ini punya fitur robo. Nah, fitur robo ini bisa merekomendasikan reksadana yang sesuai dengan profil risiko kamu. Tapi saya sendiri tidak memakai fitur robo ini, karena saya merasa hasil rekomendasi dari robo ini tidak sesuai dengan reksadana yang saya inginkan. Jadi, saya memilih sendiri reksadana yang saya beli, dan proporsinya saya tentukan sendiri. Dan yang ketiga, di aplikasi Bibit ini kita bisa membandingkan antara reksadana satu dengan reksadana yang lainnya, untuk mencari return yang tertinggi dan yang paling konsisten. Di aplikasi Bibit ini, saya berinvestasi sebesar 100.000 setiap bulan di 8 reksadana yang berbeda. Jadi, total dana yang sudah saya investasikan adalah 2.400.000. Dengan total keuntungan saat ini sebesar 67.000. Keuntungannya terasa kecil karena ini gabungan dari 8 reksadana dengan keuntungan yang berbeda-beda, mulai dari 0,7% sampai ada yang 8%. Selanjutnya kita akan bedah lebih detail portofolio saya. Kita langsung klik aja di bagian dana tabungan ini. Jadi saya berinvestasi ke dalam 3 jenis reksadana, yaitu reksadana pendapatan tetap atau obligasi, yang kedua reksadana saham, dan yang ketiga reksadana campuran. Untuk nilai portofolio saat ini adalah 2.467.000 dengan total keuntungan 2,8% atau sekitar 67.000. Selanjutnya kita akan bedah satu persatu supaya kita tahu keuntungan masing-masing reksadananya. Yang pertama kita akan buka dulu reksadana obligasi atau pendapatan tetap ini. Yang pertama ada Manulife obligasi unggulan kelas A. Nilai sekarang adalah Rp304.910 dengan modal investasi 300.000. Keuntungan yang sudah dicapai adalah 1,6% atau Rp4.910. Yang kedua ada Sukor Invest Stable Fund. Nilai sekarang adalah Rp302.300. Modal investasinya sama 300.000. Keuntungannya adalah 0,77% atau Rp2.300. Selanjutnya ada Sukor Invest Syariah Sukuk Fund. Nilai sekarang adalah Rp302.145 dengan modal investasi yang sama 300.000. Keuntungan yang sudah diraih adalah 0,72% atau Rp2.146. Dan yang terakhir ada BNI AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi. Nilai sekarang adalah Rp303.786 dengan modal investasi 300.000. Keuntungan yang sudah diraih adalah Rp3.767 atau 1,26%. Dari keempat reksadana obligasi ini, keuntungannya lumayan kecil. Kalau kita totalin dengan total dana investasi 1,2 juta, keuntungan yang saya dapat selama 3 bulan itu hanya mencapai 1,10% atau 13.000 saja. Tapi keuntungannya yang kecil ini berbanding lurus dengan resiko dari reksadana obligasi ini, yang mana resikonya juga lumayan kecil. Selanjutnya kita akan bedah satu persatu reksadana saham. Di sini saya berinvestasi di 2 reksadana saham. Yang pertama ada Sukor Invest Equity Fund. Nilai sekarang adalah Rp314.948. Modal investasinya Rp300.000. Keuntungan saat ini adalah Rp14.948 atau 4,9%. Lalu yang kedua ada BNP Paribas Sri Kahati. Nilai sekarang adalah Rp310.998. Modal investasinya adalah Rp300.000. Keuntungan saat ini adalah Rp10.998
atau 3,67%. Untuk reksadana saham ini keuntungannya lumayan, berkisar antara 3,6% sampai 5%. Wajar karena reksadana saham sendiri profil risikonya lumayan tinggi, jadi bisa untung cepat tapi juga bisa minus cepat. Reksadana saham ini cenderung lebih fluktuatif kalau dibandingkan dengan reksadana obligasi. Selanjutnya kita akan bedah reksadana campuran. Reksadana campuran ini secara profil risiko bisa dikatakan sedang, tapi ada juga reksadana campuran yang risikonya tinggi, tergantung dari komposisi produk yang ada di dalam reksadana campuran tersebut. Untuk reksadana campuran, pilihan saya yang pertama ada Sukor Invest Citra Dana Berimbang. Nilai saat ini adalah Rp322.126. Dengan modal investasi Rp300.000, keuntungan saat ini adalah Rp22.127 atau 7,38%. Yang kedua ada Schroder Dynamic Balance Fund. Nilai sekarang adalah Rp306.054. Dengan modal investasi Rp300.000, keuntungan saat ini adalah Rp6.054 atau 2,02%. Selanjutnya kita akan bandingkan keuntungan total dari ketiga jenis reksadana yang ada di portofolio saya. Di sini kita bisa melihat dari ketiga jenis reksadana yang ada di portofolio saya, keuntungan yang tinggi diraih oleh reksadana saham dan reksadana campuran. Sementara untuk produk reksadana sendiri, keuntungan tertingginya diraih oleh Sukor Invest Citra Dana Berimbang dari reksadana campuran dengan keuntungan mencapai 7% lebih. Di portofolio saya juga ada dua reksadana yang mendapatkan dividen, yaitu dari reksadana obligasi. Kita bisa cek di bagian transaksi. Lalu klik history. Yang pertama ada Manulife obligasi unggulan kelas A, mendapatkan dividen sebesar Rp4.400. Untuk Manulife obligasi unggulan kelas A ini dividennya dibagikan 3 bulan sekali. Yang kedua ada BNI AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi. Dividen yang saya terima sebesar Rp1.019. Nah, untuk BNI AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi ini, dividennya dibagikan setiap bulan. Jadi, selain dari kenaikan nilai reksadana tersebut, keuntungan yang bisa kita raih juga bisa kita dapatkan dari penerimaan dividen yang kita terima dari reksadana tersebut. Tapi, tidak semua reksadana membagikan dividen. Hanya beberapa reksadana saja. Dan reksadana yang membagikan dividen belum tentu keuntungannya lebih tinggi daripada reksadana yang tidak membagikan dividen. Jadi pilihannya ada di tangan kalian sendiri. Kalian lebih suka menerima dividen atau kalian lebih memilih potensi kenaikan nilai yang lebih tinggi dari reksadana saham atau reksadana campuran. Tapi semakin tinggi potensi keuntungannya, risikonya juga akan semakin tinggi. Jadi itu kembali lagi ke kalian. Oke, segitu saja video kali ini. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Saya akan bantu jawab semampu saya. Jangan lupa juga klik tombol jempol ke atas, serta subscribe channel ini, serta nyalakan loncengnya. Karena satu subscribe dari Anda itu sangat berarti untuk channel ini. Terima kasih.